Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di diseminasi penerapan budaya positif di sekolah calon guru penggerak. Perkenalkan, walaupun sudah kenal, nama saya adalah Majid Amin Mahasiswa. Bapak Ibu, siang ini kita akan membahas penerapan budaya positif di sekolah. Kira-kira apa sih tujuannya? Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa diterima. Jadi tujuan kita berdiseminasi pada siang hari ini adalah menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa diterima. Marilah, karena sekolah kita adalah sekolah inklusif, semuanya harus diterima, tidak ada terima. Siswa apapun itu, bentuknya apapun itu harus diterima. Kalau tidak diterima berarti kita tidak menerapkan budaya positif. Ada bapak ibu guru yang datang ke sini, siapapun harus diterima. Siapapun yang datang ke sini harus diterima, karena itu adalah perwujudan dari budaya positif. Dan saya ingin sekali semoga ibu-ibu semuanya menjadi positif. Yang kedua, mengurangi insiden perilaku negatif. Pasti ya. Jadi ketika kita melahirkan budaya positif, maka yang negatif-negatif itu akan hilang, yang negatif akan berkurang, sehingga ketika negatif berkurang, aura positif itu akan menjadikan kita menjadi aura yang baik, dan aura tersebut menjadikan sekolah kita menjadi sekolah yang lebih bermakna. Yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan siswa. Otomatis maksud dari meningkatkan kesejahteraan di sini adalah siswa tersebut bisa terpenuhi segala potensi baik akademik maupun non akademik. Dengan penerapan budaya positif, maka siswa kita akan menjadi siswa yang cerdas, semuanya cerdas, baik cerdas di bidang yang mengandalkan otak kanan maupun cerdas yang mengandalkan otak kiri. Ada yang cerdas matematika, ada yang cerdas seni dan lain-lain, asalkan jangan senewan, karena kalau senewan maka itu tidak berhasil budaya positif yang diajarkan di sekolah kita. Yang terakhir yaitu menciptakan fondasi yang kokoh untuk pembelajaran. Otomatis dengan adanya budaya positif, maka pembelajaran kita akan menjadi pembelajaran yang kokoh. Kokoh itu kuat. Kalau kuat berarti siswa kita punya karakter sesuai yang diharapkan oleh guru penggerak, yaitu menjadi profil pelajar Pancasila yang ada 5 itu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, maka kita tanya-tanya dulu ya. Ini ada pertanyaan yang kalau dijawab ya. Harry, tolong dan lihat fotonya ya. Harry membawa uang 30.000 ke pasar. Kemudian ia membeli ikan teri seharga 15.000. Berapa uang kembalian Harry? 10.000. Coba saya ingin tanya sama senior kita, Ibu Istiada. Ada. Pak Heri membawa uang 30, kemudian belikan dari 15.000. Berapa uang kembalian Pak Heri? Oke, 15, tepuk tangan dulu ke saya. Bu Fitri, berapa kembaliannya Pak Heri? 15.000. Bu Meli, berapa Bu Meli? Sisanya itu berapa Bu Meli? 15. Putra berapa? Indah Buani, ini 30.000 Bu Indah. Oke, dari semua jawaban. Padahal tidak saya itu ya, tapi memang ini betul-betul mengandalkan istilahnya itu apa ya? Kecerdasan di bawah alam sadar. Begitu ya. Tolong diperhatikan. Harry membawa 30.000 ke pasar, kemudian membeli ikan teri 15.000, bawa duit 30.000. Iwak teri 15.000, kembaliannya berapa? Ya 5.000. Kenapa bisa 5.000? Mau coba ya itu 30.000. Ngerti maksud saya Bu? Gak duit 30.000, saya kayak kan duit 20.000. Berarti kembaliannya berapa? Iya 5.000. Bener gak? Betul. Ada yang betul, bagus. Enggak, belum tahu ini baru hari ini saya luncurkan ya. Nah,
Yang kedua, nah ini kata-kata kita, tolong dijawab nanti ada 4 pertanyaan. Api dipegang terasa titik-titik, ada 5 huruf. Ya, pikir dulu ya, ini mikir. Tolong pikir ini. Ya, konsentrasi biar konsentrasinya itu bisa lancar, maka mikir dulu. Api dipegang terasa. Ada sakit, ada lagi. Ada lagi. Jawab bu. Tidak benar. Api dipegang terasa susah. Oh, api kok dipegang ya susah dong. Iki pelesetan bu ya, untuk ya mengencarkan otak kita. Api dipegang terasa susah, bukan sakit. Megang api sopo sing iso. Yang kedua, putri basah kuyup karena H titik-titik. Ada 5 huruf. Huruf pertama adalah H. Ayo. Hujan ada lagi. Barangkali benar hujan, siapa tahu. Ayo. Ini untuk ice breaking supaya otak kita ini jadi lancar. Putri basah kuyup karena. Dan yang jawab? Boleh dapat bisa. Apa boleh? Tidak tahu kan? Nah, putri basah kuyup karena H itu macam-macam. Bisa hajir, bisa huset. Loh kenapa kok seperti itu ya? Putrinya tak punya baju, akhirnya jadilah basah kuyup. Yang ketiga, matahari terbenam. Matahari terbenam, hari mulai titik-titik. Hari mulai titik-titik. P ada 6 huruf. Ulang. Ada lagi? Petang. Ada lagi? Ada. Ya. Matahari terbenam, hari mulai pulang. Hari mulai pulang. Matahari terbenam, hari mulai pulang. Ya boleh. Matahari terbenam, hari kerja pulang. Kemana lagi? Begitu. Kemudian terakhir, jawab dengan benar. Belahan dunia ini, tahu kalau misalnya kita kelas 6 dulu ya, itu kan ada bola dunia, ada beberapa macam belahan bumi. Belahan dunia ini terjadi 5 titik-titik, ada 5 huruf. Benua ada lagi. Ayo, siapa yang bisa jawab? Gak apa-apa, barangkali benar. Ini masih saya simpan jawaban rapat-rapat. Ayo, jawab dengan benar. Belahan dunia ini terjadi 5 titik-titik. Ayo, ada 5 huruf. Huruf pertama B, huruf kedua dan seterusnya ada itu apa? Belahan. Ada 5. Siapa bisa jawab? Saya kasih hadiah. Ini adalah hadiahnya. Udah bisa, nggak boleh tadi ya. Itu tadi melanggar. Balon. Ada lagi? Ada 5. Bagus. Dan nomor jawabannya itu salah. Ya, jawabannya adalah benar. Iya. Jawab dengan benar kan? Jawab dengan benar. Nek jawab dengan kata-kata benar. Jawab dengan benar, betul kan? Benar, PDNAS bukan berdua dan lain. Baik, yang terakhir ini ada kuis psikologi sebelum kita masuk ke materi dan ini betul-betul jawabannya real ya. Tolong nanti dijawab. Kuis psikologi ya. Anton, Budi dan Wawan melamar gadis yang sama. Jadi ada 3 Anton, Wawan melamar yang sama. Anton memberikan cincin kan 11,3 gram. Budi membawa 10 juta rupiah. Wawan memberi kue dan buah-buahan. Siapa yang lamarannya akan diterima? Pikir sih 1 menit dari sekarang. Kira-kira siapa yang lamarannya akan diterima? Anton, jawabannya Anton. Alasannya Bu Iin. Alasannya apa? Oke, ada yang lain? Wawan, alasannya Bu?
Oke, buah-buahan. Terus Pak Putra. Gak ada Pak, soalnya itu membawa seserahan semua. Oke, tidak ada. Gak sekarang kafe. Bu Meli. Halo Bu Meli, kamu pilih yang mana Bu Meli? Tidak ada yang Tidak ada. Oh. Bu Fitri, siapa kira yang diterima lamarannya? Wawan, Wada, Budi, Abu Ami. Terima kasih. Saya baca pelan-pelan. Anton, Budi, dan Wawan melamar gadis yang sama. Anton memberikan cincin kawin seberat 3 gram. Budi uang 10 juta. Wawan memberi kue dan buah-buahan. Siapa yang lamarnya diterima? Yang jawab Wawan jelas benar. Wawan yang paling diterima. Loh kenapa? 1. Anton memberikan cincin kawin. Berarti Anton ini sudah menikah. Beli cincin kawin kok. Cincin kawinnya diberikan pada orang, ditolak jelas. Oh, kamu sudah menikah, kenapa kamu berikan cincin kawin itu kepada aku? Kan begitu. Yang kedua, Budi membawa uang bawa apa? Bawa orang dekno. Ya, nah, yang memberi itu adalah Wawan. Dari sini diterima adalah Wawan. Teman-teman buat kita semuanya. Baik Bapak Ibu, itu sekedar untuk membuat otak kita refresh. Setelah tadi kita isi asupan yang bergizi, sehingga asupan nanti bisa dicerna oleh enzim pepsin, renin, dan asam cyanida di mulut kita. Baik, Bapak Ibu, sekilas kita akan belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi di dalam pengajaran guru penggerak itu ada yang sudah kita lakukan, ada 4 modul. Modul 1 adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 2 itu adalah tentang visi guru penggerak, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga visi guru penggerak, dan yang keempat adalah budaya positif. Salah satu hal yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah ini Bapak Ibu, ada tuntunan dalam hidup untuk tumbuhnya anak-anak. Jadi kita itu di dalam mengajar anak-anak itu tidak menjejali istilahnya memberikan sepenuhnya ilmu kepada anak-anak. Tapi pada dasarnya anak-anak itu sudah punya dasar, sudah punya ada garis-garisnya. Tinggal kita menebalkan tulisan itu. Tulisannya itu ada sedikit menerawang, kemudian kita tebalkan. Kalau tebalkan semakin jelas, ya, begitu ya. Ya, itu adalah salah satu ajaran dari Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun. Jadi kalau panjenengan misalnya ada murid yang mungkin belum bisa membaca, dituntun saja. Ada yang bisa lari-lari dan olahraga, dituntun. Ada yang tidak bisa jalan, dituntun juga. Berarti itu adalah pendidikan, itu adalah penuntun. Yang kedua, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita tahu bahwa anak itu hidup di zamannya. Dulu mungkin Bapak Ibu dengan zaman di sekarang beda jauh. Dulu belum ada gadget, yang ada gadget. Dulu belum ada smartphone, belum ada laptop, internet, mayonet, dan lain-lain. Yang ada dulu adalah sabak. Mungkin Bu Meli belum tahu karena Bu Meli itu masih generasi milenial. Sabak itu seperti kalau sekarang itu ada yang tulis dan bisa dihapus gitu ya. Dulu seperti itu. Nah, sekarang kalau kita menuju ke tahun abad 21, maka kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Anak sudah punya gadget, sudah punya pengetahuan tentang bagaimana mengelola sebuah pendidikan, maka kita harus bisa menyelami mereka. Dengan cara apa? Yang kita manfaatkan sebagai media pembelajaran. Itu. Berikutnya, nah dari uraian tersebut kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuhan begini. Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara itu mengumpamakan bahwa ketika kita mendidik anak, ketika mengajar pada anak itu diumpamakan kita dalam sebuah tempat persemaian. Tempat persemaian itu adalah sekolah.
Sekolah itu bisa mencetak apapun tergantung bapak ibu gurunya. Oleh karena itu ada guru penggerak itu seperti itu. Kualitas seorang murid, kualitas seorang peserta didik ditentukan oleh kualitas seorang guru. Apakah guru yang misalnya tidak ngerti teknologi bisa mengajarkan anak mahir IT? Sangat bisa, tergantung bagaimana keterampilan. Misalnya ada bapak ibu guru yang tidak ngerti IT, tidak ngerti teknologi, tidak bisa laptopan, maka bagaimana? Dengan cara banyak sekali caranya, banyak jalan menuju ke rumah. Gurunya tidak bisa, ya langsung saja diajar atau mendatangkan praktisi pendidikan. Dengan diajar seperti itu, insya Allah lambat laun anak-anak akan mengerti dan bisa mahir dalam IT. Itu adalah sekilas dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian kurikulum merdeka ini selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah memanusiakan manusia. Artinya begini, Bapak Ibu, mari kita ubah mindset kita bahwa tujuan kita ke sini, tujuan kita datang dari rumah ke sini, naik sepeda motor, menghasilkan bensin, jangan sampai kita tidak dapat sesuatu nantinya. Karena kita sebagai orang Islam tentunya punya pemikiran bahwa kita tidak hanya mengajar, tetapi kita itu mendidik. Mendidik itu tujuannya adalah memanusiakan manusia dengan tujuan yaitu agar anak-anak itu bahagia dan selamat baik di dunia dan akhirat. Ini yang sangat penting sekali Bapak Ibu. Makanya Ki Hajar Dewantara di dalam pemikirannya memanusiakan manusia ini selaras dengan kurikulum merdeka. Yang kedua, menuntun kodrat kulis. Tadi sudah jelaskan, ada anak yang punya bakat tersendiri, ada anak yang misalnya dia tidak punya kemampuan dalam hal eksakta, matematika, IPA, kemungkinan di lain bisa. Contoh anak kita, misalnya si Bayu, dia tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tidak bisa apapun, tapi dia dalam psikomotornya itu luar biasa. Penyulit bisa mengerti meneh, jadi atlet, dibina Pak Putra, jadi atlet pencak silat, dikirim ke tingkat Jawa Timur menyaingi Busdar Tangguh, juara olimpiade. Siapa tahu, kita tidak tahu. Jadi oleh karena itu, mari kita sadari bahwa anak yang bodoh atau anak yang tidak di bidang matematika IPA nggak bisa, kemungkinan di bidang yang lain akan bisa. Dulu kan sudah saya pernah cerita, saya itu punya teman tidak bisa baca nulis, ternyata sekarang kepintarannya melebihi saya. Dia bisa dandani kombi atau servis kombi, gak iso nulis, gak iso maca. Lah nduk omahe saiki ku akeh kombi, akeh sepeda motor, mobil juga bisa, servis mobil, servis motor, servis kombi. Loh, kenapa dia bisa seperti itu? Ternyata bukan kepintaran yang diandalkan, tapi keahlian. Ketika belajar sesuatu, oh begini caranya, tangkas sekali, dia pintar di situ. Saya tidak bisa, saya kalah dalam hal itu. Tapi kalau dari orang lain, mungkin saya bisa menang. Oleh karena itu, semua anak punya kepandaian, punya kecerdasan masing-masing. Yang ketiga, mari kita berikan kesempatan luas bagi siswa dalam wawasan minat dan bakat masing-masing. Jelas, ini sebenarnya sebelum kita masuk ke tahun pelajaran baru, ada namanya selain tes diagnostik. Tes diagnostik, tes awal. Jadi nanti anak dikasih sebuah lembaran, mungkin bisa diisi sendiri atau orang tua, tes diagnostis kemampuannya seperti apa. Selain itu juga nanti ditelusuri minat dan bakatnya. Kamu suka apa? Nah, kemudian dikelompokkan. Oh ini suka psikomotornya suka olahraga, kita olahraga. Oh ini suka melukis. Oh ini suka di bidang matematika. Oh ini suka di bidang gerak dan lagu, tari. Oh ini suka dalam hal keagamaan. Nanti kita pun di situ. Dari situ nanti akan menjadikan anak tersebut sesuai dengan bakat dan masing-masing. Kemudian salah satu implementasi Merdeka Belajar itu adalah penerapan budaya positif di sekolah. Nah ini mumpung kurikulum belum ganti, karena biasanya kalau ganti menteri ya ganti kurikulum. Tapi sekarang masih namanya kurikulum merdeka. Bagaimana kurikulum merdeka diterapkan? Harus ada budaya positif di dalamnya. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah upaya menerapkan nilai kebajikan atau keyakinan universal dalam kehidupan di sekolah
konsep budaya positif dimulai dari perubahan paradigma belajar ini. Kalau kita ingin merubah sesuatu yang positif, maka ubahlah paradigma. Cara gampangan ini paradigma itu pola pikir kita. Niat tidak berubah. Seperti apa ubahnya nanti? Yang kedua ada disiplin positif. Disiplin seperti apa yang kita inginkan nanti? Motivasi perilaku, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru itu sebenarnya bisa mengontrol. Caranya bagaimana? Aslinya tidak dikontrol, tidak bisa mengontrol. Cuman ada istilahnya pemaksaan. Pak Putro punya murid yang tidak ikut olahraga. Mestinya gak boleh dipaksa. Tapi kan Pak Putro dia punya ilusi guru punya paksa langsung. Sini langsung. Itu namanya guru mengontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif yang dan bermanfaat. Yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini penting. Kritik, kita dalami sekali lagi, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini teorinya William Glasser. Kadang-kadang ada seperti ini. Diomongin sama orang, dikritik, akhirnya dia sadar, terbuka hatinya. Misalnya ada dari sebagian kita yang tidak datang tepat waktu misalnya, kemudian dikritik atau kritiknya dengan halus sama teman-temannya, sama bapak ibu yang lain, kemudian dia akan merasa salah. Ketika salah, karakternya akan terbentuk. Oh, berarti karakter saya yang terbentuk adalah tidak boleh datang di atau jamnya molor. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pasti di dalam sesi-sesi ruang kolaborasi atau sesi-sesi elaborasi guru penggerak itu saya biasa memunculkan ada beberapa kata. Yang pertama itu adalah dipaksa. Jadi anak harus dipaksa dulu. Yang kedua, ketika dipaksa akan menjadi terpaksa. Belum terbiasa dulu. Yang ketiga nanti dari dipaksa, terpaksa, terbiasa, akhirnya akan jadi luar biasa. Ini biasanya diajarkan di kurikulum tradisional pondok-pondok seperti ini. Ini bisa terapkan di sini, bisa kita padukan, kita kolaborasikan antara kurikulum dekat dengan 4 kata tadi. Bisa kita laksanakan dengan cara dipaksa. Pasti kita pernah melakukan. Yang kedua, ketika dipaksa maka akan terpaksa. Biasanya terpaksa itu akan enak. Kalau terpaksa itu enak. Kemudian kalau terpaksa akan terbiasa. Kalau ingat-ingat, terbiasa. Ketika terbiasa akan menjadi luar biasa. Itu kata-kata motivasi bagi saya. Jadi saya pribadi ingin memaksa diri saya agar terpaksa. Ketika saya terpaksa akan menjadi terbiasa, dan jadilah saya akan menjadi orang yang luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya dong. Oke, Pak Putra masih semangat? Mana semangatmu? Ini semangat. Terima kasih. Selanjutnya kita akan bahas disiplin. Sebelum bahas disiplin, mari kita simak video berikut ini. Mari kita hitung.
Baik Bapak Ibu, sebelum nanti kita berdiskusi, saya ingin panjenengan menyampaikan dari hasil pengamatan video tadi. Kira-kira dengan ketika melihat video apa yang terpikirkan dalam benak panjenengan? Dari mulai dari bulan ini. Dari video tadi. Terus bagus sekali, tepuk tangan. Dan kira-kira melihat video apa yang berada dalam hati panjenengan apa? Oh doa bagus banget, Fitri. Ada pelanggaran itu ketika lampu merah, Heeh. belok kiri, seperti Oke, itu. masa gitu sekali. Kurali. Rata-rata yang melakukan pelanggaran Iya. nyalain sepeda. Oke, Pak Putra. Kalau yang video tadi saya lihat sesuai dengan gambar, kalau ada ragu-ragu, iya lampu merah berhenti. Tapi tadi ada yang sebagai orang yang melanggar ragu-ragu atau aturannya. Oke, Bu ini Tidak taat peraturan. tidak taat Bu Linda. Ada yang melanggar, ada yang tidak. Ada yang Tapi tidak. yang melanggar itu alasan. Oke, yang tidak melanggar juga punya alasan. Alasan. Tepuk tangan buat kita semuanya. Jawabannya semuanya betul sekali ya. Dan kelihatannya itu adalah potret kita. Apalagi kalau ada kata-kata kesusu. Nah, itu alasannya. Mengapa seperti padahal seandainya itu misalnya kita terobos bisa menyebabkan kecelakaan bagi orang lain. Apalagi setelah di jalan ada CCTV. Ya melihat bagaimana terpotret seperti apa. Nah itu adalah gambar disiplin. Disiplin itu adalah sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai yang dipercaya yang merupakan tanggung jawabnya. Itu adalah disiplin. Dengan kalau taat dan patuh namanya disiplin. Kalau tidak taat dan patuh namanya indisipliner. Berarti dilakukan kedisiplinan ini. Lalu disiplin positif. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa penerapan disiplin itu murni tanpa ada hukuman dan hadiah. Namun dalam prakteknya sangat susah, sulit sekali. Bahkan penerapannya itu seperti yang sudah pernah ditanyakan sama teman saya guru penggerak. Ketika ada anak misalnya ya pelanggar dengan mengepalkan diri saja, terus no, nah itu menakutkan. Ayo, goyang no, misalnya seperti itu. Nah itu sebenarnya tidak boleh. Tetapi kalau kadang-kadang gimana ya, kita sebagai guru kalau tidak seperti itu anak-anak itu tidak. Nah betul sekali lah, ini harus kita diskusikan. Sebenarnya tindakan seperti itu kurang pas. Ya memang harus dari dulu harus sabar. Ya, tadi ditanyakan satu persatu kenapa, alasannya seperti apa. Tapi cara kita ini dengan kesuwen, betul nggak? Apalagi yang sudah punya tensi yang sebetulnya 140-50, lihat kesuwen, langsung ditanya dihukum, bahkan bila perlu setelah dihukum kita beri hadiah. Itu. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai yang mereka percaya. Mestinya ini ada tingkatannya. Kalau di dalam Islam kita ada mengenal iman, ada mengenal Islam dan ada mengenal ihsan. Dan ihsan ini adalah mestinya itu yang ketiga itu. Kalau kita baru yang pertama, berarti kita baru punya iman. Kalau kita di posisi yang kedua, berarti kita punya Islam. Yang ketiga, menjadi orang yang inginkan. Lah ini menjadi ihsan. Ihsan itu baik. Ihsan penggabungan dari dia punya syariat, dia akidahnya kuat, tapi setiap harinya perilakunya juga bagus. Namanya ihsan. Jadi antara perkataan dan perbuatan itu sama, selaras dan tidak ada yang terpotong di tengah-tengah. Itu namanya
Dan ini adalah motivasi yang tertinggi, yaitu sesuai dengan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini apakah sudah bisa kita terapkan? Kalau andai kata belum bisa, maka kita harus berusaha. Minimal orang usaha. Ini kalau usaha berarti orang ini sudah mati. Apakah ada orang yang ingin atau tidak ingin menjadi baik dari sekarang menjadi, misalnya sekarang tidak baik menjadi baik? Apakah ada orang yang seperti itu? Mesti kepengennya nek saiki misalnya nilainya siji mari dadi loro, tingkat dadi telu dan seterusnya. Dan ada yang pengen aku tak ngene wae. Kenapa seperti itu? Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka termasuk golongan orang-orang yang ibadah fitri. Ya Allah, nek dino iki padha karo wingi rugi. Nek dino iki luwih elek timbangane wingi, tambah rugi. Tapi nek dino iki luwih apik timbangane dino wingi, itu adalah orang-orang yang beruntung. Lah sapa yang beruntung? Motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menjadi diri sendiri. Kita coba saja. Yang penting orangnya dhisik. Perkara dilakoni, piye nglakonine iku baru kita pikir berikutnya. Lah nek orangnya dadi apik, ini yang susah. Sama dengan seperti ini. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf ini cerita sebentar. Ono ibu itu dadi mohon maaf PSK. Saya yakin tidak mungkin ibu yang ngomong ini, wis ibu PSK, wis meni dadi PSK, pasti tidak akan seperti itu. Mesti dengan ini, ojo dadi koyo aku nak. Kan begitu. Ini namanya berarti menjadi lebih baik. Nah, sama dengan kita sebagai guru. Andai kata kita belum baik, jangan mana anak-anak kita, ojo dadi koyo aku. Nah, begitu ya. Dadi guru sing pinter lebih bapak ibu guru sekarang. Misalnya gurunya MPD, kamu harus menjadi doktor. Gurunya dokter, jadilah profesor. Itu adalah motivasi yang kita inginkan. Lanjut, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan hidup. Karena kita sebagai makhluk hidup. Pak Putra makhluk hidup ada berapa Pak Putra? Ada berapa makhluk hidup Pak Putra? Makhluk hidup ada berapa? Ada 3, bagus. Apa saja ya? Bagus. Yang pertama manusia, hewan dan sudah bagus. Ciri-ciri manusia ada tadi membutuhkan makanan. Kita makan berarti bukan makhluk hidup. Kalau tidak makan maka akan tidak akan hidup. Tapi jangan hidup untuk makan. Begitu. Berikutnya cinta dan kasih sayang. Love and belong. Harus cinta buat cinta dan kasih sayang buat cinta sama apa buat iya harus buat kalau tidak cinta sama kasih sayang. Dan saya dibatasi dengan cinta dan kasih sayang. Kalau begini, kalau saya berani mohon maaf ini jujur, aku nih ulangnya anakku dewe kalau mulai ngomong aku wes sabar mulanya ngomong tiba-tiba anakku dewe. Kenapa seperti itu? Bukan begitu kalau saya pun ulang anak dewe kudu mulai. Ya Allah, nadanya anakku dewe tapi nek sekolah kok rodok berarti ulang kok. Berarti saya punya kepribadian dan tidak boleh seperti ini harusnya. Termasuk bapak ibu di sekolahnya, ayo nak sini dong. Di rumah, ayo. Ya, itu namanya cinta dan kasih sayang. Sama-sama perlu sekali. Yang ketiga kebebasan, bebaskan anak-anak. Suatu saat misalnya panjenengan pembelajaran, bebaskan. Bukan berarti bebaskan sekarpe. Bebas boleh, tidak seperti itu. Contoh pendidikan agama Islam. Anak-anak hari ini kita materi bebas ya. Bebas apa? Anak-anak sekarang bisa membuat cerita tentang sunang-sunang. Nah, kalian bebas mengekspresikan. Ada yang lagu, Sunan Kudus dan seterusnya. Ada yang puisi, ada yang berkaligrafi. Nah, sumpah. Nah, itu ya. Kemudian kesenangan, kita butuh kesenangan. Pak, jadi ini gak senang lah kok. Udah senang bahagia. Kebahagiaan dari mana? Iya, kebahagiaan bisa muncul dari diri
Yang terakhir adalah kebutuhan adalah kekuasaan. Dia punya kuasa, butuh seorang kuasa. Jenengan punya kuasa kepada murid, saya punya kuasa dari guru dan murid. Itu pasti kebutuhan. Gajah, misalnya kalau jenengan misalnya ada murid gak urut, mesti kan guru kok gak diturut ya. Kan tidak seperti itu. Kudu ini gatel. Jadi gatel. Itu contoh. Jadi kebutuhan akan kekuasaan. Kemudian yang berikutnya ada 5 posisi ada 5. Bagaimana kontrol? Posisi kontrol ada bagaimana nanti kita simak video berikut ini. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apa Pak? Jadi mungkin kan? Saya tidak akan terlambat. Kenapa masih ada yang terlambat? Kalian mana? Kalian di mana? Ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang Kayla, sini kok. Apa ada dasarmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kau? Tunggu. Dan kau Kayla, jangan kerok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Lempang ini, bukan tahu. Sudah. Jangan lagi setan. Kayla, tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Tidak usah banyak alasan. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kau berdiri terus di depan. Udah terlambat sih. Sudah 1 jam lebih nih Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena aku tidak kasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla. Dan terlambat mau lagi. Kayla ke depan kok. Kenapa bu? Berdiri kok bu? Hari ini saya kan udah terlambat kok dan langsung kita menghukum. Kok udah masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini kenapa kau selalu terlambat dari malam kemarin kau tidak masuk. Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan nggak teman-teman? Karena gara-gara saya, kalian semua nggak belajar. Hari
pertama, saya terlambat karena mamaku yang berdarah. Harus keantar ke rumah sakit sebelum saya di sekolah. Hari kedua, terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit suapin makan dengan mamaku baru saya di sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah. Teringatku harimu bunda, menjagaku di kecil dulu. Mendampingi mamaku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakku terjatuh. Tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiri. Kalau bapakku suruh berdiri di sini, tidak bakalan tak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua menempati kak. Lepaskan Mbak, lempar dulu, lempar. Saya kira kita menghukum kak, hukum Mbak. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakku terjatuh. Itu loh, kayak orang surprise. Isu berani. Ini loh Pak Napa, kamu. Bapak Ibu, walaupun ini sebuah drama, tapi terkadang ini sebuah realita. Ya, ada beberapa hal yang kita ambil pelajaran. Ya, kira-kira di dalam bagian pertama, posisi guru ini sebagai apa? Penghukum, betul. Tidak sebagai teman, nggak ditakoni di sini. Moro-moro langsung dihukum, diseneni. Kadang-kadang itu seperti itu. Biasanya kalau seperti itu di rumah pasti banyak masalah. Kalau tidak di rumah banyak masalah, pasti karakter orang seperti karakternya memang seperti itu. Udah marah terus terusnya. Jadi kalau ada teman-teman kita atau saya sedang marah-marah, berarti pasti ada sesuatu. Tidak mungkin ada sesuatu. Kok marah-marah, muring-muringan, marah-marah, berarti dia punya penyakit, namanya penyakit marah. Darah tinggi, tensinya tinggi sangat sekali. Si guru tadi tidak tanya dulu, kamu kenapa terlambat? Coba ceritakan, langsung hukum aja. Dia itu langsung bikin goal, tidak pakai pemanasan dulu, tidak pakai oper sana oper sini, tapi langsung bikin goal. Itu tidak. Kita sebagai guru tidak boleh menjadi penghukum bagi murid-murid kita. Minimal ditanya dulu. Ditanya itu, dan menurut saya begini, satu pelajaran ketika saya mengambil profesi sebagai guru itu memang salah satu tujuannya adalah ingin meredam emosi. Karena kalau tidak cerdas bahaya. Iya nih, seperti dulu. Kalau dulu itu kan guru memang betul-betul punya kuasa penuh. Kak adik dilapor, misalnya ini disentak kan hanya dilapor. Seperti teman guru sudah satu itu Pak Parman pernah dipenjara karena apa? Gak bisa matematika, semuanya dikepuk, dipenjara, dilapor, beneran. Misalnya mau bisa ada seperti itu, tapi juga jangan kalau dibiarkan yang berno ayo kau tak kencangi tambah. Aku dilapor, itu juga salah. Ya pelan-pelan dengan
dari hati ke hati ditakoni. Kita punya banyak masalah di sini anak kita. Ada Niko yang seperti itu, ya kadang-kadang itu menguras kesabaran kita. Tapi harus betul-betul kita coba. Kalau nggak dicoba, nggak akan bisa. Gitu ya. Ini adalah contoh walaupun drama, ini drama ya, tapi itu ada realita. Di sekitar kita terjadi seperti itu. Dan kalau tidak kita mengubah mindset kita, tidak mengubah pemikiran kita, maka kita akan menjadi seorang pembunuh. Dan juga ada salah satu di skin tadi pembulian. Gak melbu dilempari sama kertas teman tidak boleh. Ini kita sekolah anak-anak, tidak boleh kita seperti itu. Sama dengan praktek di sekolah kita, mohon maaf. Andai teman kita misalnya yang kalau keterlaluan sih tidak tahu lagi. Misalnya gak membuat misalnya, ditanya dulu, gak langsung kita fokus gini. Kadang kita itu berprasangka buruk, ya berprasangka buruk akhirnya jadilah sesuatu tidak benar. Kita harus menempatkan sesuai tugas dan pokok fungsi kita. Ya diingatkanlah, ya tidak istilahnya itu memvonis tidak menghakimi. Walaupun kadang-kadang pasti muncul gregetan itu pasti ada. Kok gak perlu terus gini pasti itu ada. Jadi manusia, terus kakek dosa. Nek dosa dilebono, rokok ndur rokok akeh, kula sing dawa, ya gitu ya. Ini Bapak Ibu kita praktekkan sekali lagi, kita resapi video ini bahwa kita tempatkan posisi kita bukan sebagai penghukum tapi sebagai manajer. Nah ini 5 posisi kontrol. Penghukum tadi sudah. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah, ngomongnya halus tapi diskusi menusuk dari belakang. Sebagai teman seperti yang dijelaskan Bu In, ayo ini teman ceritakan. Kadang-kadang yang lebih dekat dengan anak itu adalah guru perempuan. Kalau guru laki-laki jadi dengan kekerasan kedisiplinan. Karena itu dulu kan pernah saya jelaskan juga bahwa ada seorang ulama, ada seorang budayawan, lebih tepatnya Cakku. Dia mendidik anak dengan 3 cara. Yang pertama itu adalah didikmu seperti seorang militer. Militer itu keras. Keras bukan berarti kejam. Beda kejam dengan keras. Kalau keras misalnya didik anak umur 9 tahun gak sholat, langsung sholat, sholat karena 9 tahun. Misalnya anak kita waktunya malam Jumat, waktunya dibaan al-habsi, ya langsung. Harus seperti itu. Kenapa kalau seperti itu anak-anak akan menyepelekan kita. Kemudian dibilang anak itu ngerti matematika, hitung-hitungan jika kamu dibuji uang. Minimal itu tambah kali bagi itu tak dasar matematika dasar. Gak usah sinus kosinus tangan, gak usah persamaan linier, gak usah. Gak usah ngomong. Yang penting dasar penambahan, penjumlahan, pengurangan, pembagian. Yang terakhir adalah manajer. Lain yang penting. Jadi guru sebagai manajer kan sudah mengatur, mentor. Ketika ada sesuatu salah ya dibicarakan dengan enak. Seperti manajer dari tim sepak bola. Yang terakhir ini materi tentang keyakinan kelas. Ya kita harus ada keyakinan. Kalau tidak yakin maka kita tidak akan bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya. Pokoknya itu yakin. Ketika ada sesuatu, ketika kita melaksanakan sesuatu langsung harus yakin dulu. Jangan tidak yakin. Mau bisnis di luar guru misalnya. Saya sekarang mau bisnis telur. Misalnya, kalau oleh pesimis, waduh dia mau udah hancur kabeh, pecah kabeh, optimis. Wah, endok ini barang yang berharga. Kalau pasti orang cari terus endok. Tapi kalau endok sih gak bisa beda. Putra ya, Pak Putra. Kalau itu ya harus betul-betul optimis. Harus yakin, kalau yakin nggak bisa. Berarti sedang misalnya Pak Putra, aku kok bosan dengan dok, aku akan jualan kombi. Jual beli kombi, tidak. Pak Putra. P3K.
Jadi Pak Putro diangkat P3K, wah langsung disekolahkan kemunculan komik. Siapa tahu yakin sekarang banyak pertanian, gak bahasa kita dilarang. Yes, kamu yakin. Ya, Bu Fitri misalnya punya cita-cita yakin, anak kelas ini akan dijadikan anak yang bisa ikut musabaqah Tilawatil Quran. Ya, kalau tidak yakin ya, tapi sadar akan bahwa uji anak juga penting sekali. Ya, keyakinan bentuk abstrak tadi sudah kita ulang saja. Jadi keyakinan abstrak tidak terlihat, tapi kalau peraturan itu lebih ke konkret. Misalnya anak-anak harus memakai seragam, itu adalah sebuah peraturan. Tapi kalau tanggung jawab, anak-anak harus bertanggung jawab, maka itu adalah sebuah keyakinan. Kita lanjut manfaatnya, yaitu dapat menjadi motivasi intrinsik atau muncul dalam diri siswa. Cara gampangannya siswa tersebut jadi sadar. Sadar dimulai dari diri sendiri, bukan dari orang lain dengan cara penghargaan dan hukuman. Ya, sadar sendiri. Ketika sadar, maka akan enak diajak untuk meningkatkan pembelajaran baik di kelas maupun di sekolah. Yang kedua, adanya dukungan dari sekolah dalam pembiasaan pembentukan karakter siswa. Di sini banyak sekali Bapak Ibu ya, pembiayaan karakternya tergantung bagaimana kita mengelolanya. Murid 360 saja loh, enak itu sebenarnya. Sebenarnya itu adalah kekuatan kita. Murid sedikit adalah kekuatan kita, asalkan rambut sing apik. Tapi ini murid kok saiki rambutnya tidak apik, ya akibatnya tidak dipercaya. Jadi mari kita mulai sekarang tanaman budaya positif, walaupun sedikit, insya Allah dengan sedikit itu akan kita tangani dengan baik, akan kita tangani dengan optimal, maka hasilnya juga akan optimal. Inputnya nanti adalah kita akan mendapatkan siswa yang baik. Siswa yang misalnya sekolah-sekolah di tetangga kita itu banyak siswanya, tapi kadang-kadang mereka tidak terawat karena kebanyakan sudah dimandai. Kemudian manfaatnya adalah adanya inovasi yang menjadi prestasi siswa. Sekolah kita sudah banyak prestasi, terutama dulu di bidang apa itu? Kalau sekarang namanya yang kayak pas Himas itu apa namanya itu? Sing alon-alon itu. Sing pas ditampilkan pelajaran dinas. Harus formasi. Apa sih yang BBB. Nah, LKBB. Kan sekarang lagi ngetren ketika ada ajang pencarian bakat yang juaranya adalah itu pas Dimas itu, saya masih ingat, enak. Itu prestasi kita di situ barangkali bisa besok, walaupun muridnya kurang, ya dicoba saja. Ini ada prosedur untuk pembentukan keyakinan sekolah, mulai dari memberikan pendapat atau berturah pendapat, ditanya dulu, Pak, terus piye Pak ada sih di taman kok menengai, mau diajak, dikomunikasikan, oh sabar gitu. Nanti gak sabar ya, gak tapi guru. Minimal belajar untuk bersabar. Berikutnya, ini masih prosedur. Ketika diajak pendapat, yang terakhir nanti baru membuat keyakinan kelas. Yang keyakinan kelas itu bisa ditempel baik di ruangan kelas maupun di luar. Bisa menjadikan motivasi anak-anak mengingatkan. Kalau kita sebenarnya ingin punya keyakinan sekolah, namanya kapan-kapan keyakinan sekolah yang kita buat supaya kita punya. Kalau yang lain mungkin keyakinan kelas juga. Terus biasanya yang sekolah itu. Berikutnya sertifikasi institusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik dan kuat. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga itu adalah menanyakan tentang keyakinan. Ada beberapa ciri. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan. Sampai yang terakhir itu adalah restitusi, mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini kan dia positif ya. Dimulai dari aturan kelas, kemudian kesepakatan kelas. Jadi gaya aturan disini sepakat. Mari sepakat gawe keyakinan kelas. Setelah buat keyakinan, lingkungan akan positif,
dan jadilah nanti menjadi budaya yang positif. Baik Bapak Ibu, silakan bertanya. Apabila ada yang kurang, silakan saya beri kesempatan untuk 2 penanya saja dari grup A dan grup B. Silakan. Grup A, silakan bertanya, Bu Meli. Oke. Ini Bu Meli ya. Oh begini, gampangannya Bu Meli. Segitiga restitusi ini proses. Kalau seandainya ada anak yang salah, kita cara menangannya seperti apa? Itu dengan cara segitiga restitusi. Alurnya menggunakan segitiga restitusi. Oh semuanya, ini tidak hanya untuk anak, tapi juga untuk semua manusia yang dikatakan manusia. Karena manusia akan manusia. Itu jenis segitiga. Jadi ada alurnya. Jadi proses penanganan terhadap sesuatu yang melanggar secara umum. Siapa yang melanggar keyakinan kelas, siapa yang melanggar peraturan kelas, siapa yang melanggar kesepakatan kelas, maka cara penanganannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Langkahnya ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas secara ditakoni di sini amitani. Lapo sih kok ini? Iku jenenge menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ditakoni mana? Kamu salah apa sih? Ditakoni itu kok dalam hatinya. Oh saya tadi gini. Terus kenapa kamu kok gitu? Karena saya gini. Yang terakhir adalah keyakinan. Ditakoni yo wis, nek aku mari salah ini, yo ayo dibenahi. Mulai kapan benahi ini? Mulai saiki. Piye cara dibenahi ini? Itu ini. Itu jenis segitiga restitusi. Lah lebih. Oh nggih, monggo, silakan. Jadi gampangannya kalau segitiga restitusi dari istilah dari perbaikan. Restitusi itu perbaikan. Perbaikan. Jadi karena ada kesalahan, nah kita kembalikan supaya anak ini bisa memperbaiki kesalahannya lewat suatu cara ketiga. Namanya data segitiga restitusi. Kalau memperbaiki. Sangat bisa sekali. Begini Bapak, apa yang kita lakukan itu akan muncul 3 perbuatan. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua adalah konsekuensi, dan yang ketiga restitusi. Betul begitu ya? Jadi misalnya kita salah bisa dihukum, misalnya kita salah ada konsekuensinya. Tapi yang paling baik adalah ketika kita salah, penanganannya dengan cara restitusi. Jadi kalau salah itu orang tahapan cara menyelesaikannya. Restitusi. Caranya dengan 3 tadi. Makanya karena 3 disebut segitiga. Nikmat ya segi. Segi 5. Bunder. Baik, ini contoh terakhir sudah 60 menit ya. Penerapan segitiga restitusi di sekolah kita. Contoh saja ini ya. Lalu kita monitor, ditanya dulu aja. Mbak Kina, selamat pagi. Iya Pak. Kira-kira kamu apa ya? Iya Pak, saya tidak validasi. Itu tanya ini menstabilkan identitas. Selanjutnya
adalah validasi tindakan yang salah. Yang pertama memang ini. Halo Mbak Tina, lapo sampean kok ayo nggak bawa itu ya, nggak bawa dasi apa, nggak bawa dasi kenapa? Nah ini yang kedua, maaf Pak, saya nggak bawa dasi karena dasi saya ketinggalan. Wis pasti ngetok. Berarti validasi tindakan yang salahnya adalah salah mergo dasinya ketinggalan. Yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, ini terakhir yaitu langkah namanya itu validasi ya, menanyakan keyakinan. Jadi setelah tahu bahwa si Kinan ini melanggar peraturan, melanggar keyakinan kelas dengan tidak memakai dasi, akhirnya dia menyadari bahwa kedisiplinan yang penting itu dimulai dari kapan? Dimulai malam ini, ditata tidurnya itu dipersiapkan sehingga dia akhirnya bunyinya tidak terlihat lagi. Yang terakhir Bapak Ibu, marilah kita renungkan baik-baik bersama-sama. Ini sebuah perkata dari Imam Syafi'i, madhab kita. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jeru ini, jeru sekali ya. Belajar itu pokok jelas ini, tapi pegelit dan enak. Loh, orang pegelit dan enak itu apa sih? Coba kita renungkan, orang pegelit dan enak itu apa? Ini belajar, pegel tapi nanti akhirnya akan enak. Jadi kita sebagai pendidik tidak boleh berhenti untuk lelah. Lelah terus tidak apa-apa, karena lelah kita akan menjadi lelah begitu. Yang terakhir ini adalah foto cover boy. Kebetulan adalah sebagai perusak dari taksi kenal. Jangan kau oleh ini jangan ya. Ya ini adalah tidak sedang. Memang saya diakui. Ini nyebutnya kemarin itu ya. Ya ini adalah sebuah kata bagi kita, kebodohan itu merusak. Tapi merasa dirinya paling pinter jauh lebih berusaha. Maka nih gak oleh dirimu paling pinter. Ini iso dan dirimu paling benar. Merasa pinter gak boleh, tapi ini pinter oleh apa? Ini merasa pinter ini belum kesombongan lagi. Wah aku kok paling pinter, gue gak kok pinter dia. Misalnya aku mau gak oleh itu paling. Nah begitu. Mari ngomong dewek guru pembina sekolah-sekolah. Ayo Bani. Ini gak boleh. Itu namanya merasa paling pinter jauh lebih berusaha. Baik Bapak Ibu, yang terakhir kita refleksi hari ini. Untuk itu saya beri kesempatan kepada satu bapak dan satu ibu menyampaikan refleksi. Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah apa hal baru yang Anda temukan? Oke, segitiga setuju. Kemudian berikan umpan balik terhadap kegiatan ini. Kira-kira kegiatan seperti ini menurut Bapak bagus tidak? Bagus, apalagi kalau ada
warahmatullahi wabarakatuh. Dan terjadi lagi